Itu bisa sampai 5, 10, bahkan seminggu bisa sampai puluhan lamaran. Saking saya niatnya untuk mencari pekerjaan. Bagi saya, mukjizat itu nyata. Saya lulus SMA di tahun 2015. Tamat SMA, saya tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan faktor ekonomi keluarga saya. Di tahun pertama, saya tamat SMA, saya sama sekali tidak ada kegiatan. Saya benar-benar menganggur dan tidak ada niat juga untuk mencari kegiatan apapun itu. Karena di situ saya terpuruk. Saya kecewa dengan keluarga saya. Kenapa saya tidak diusahakan untuk melanjutkan pendidikan? 1 tahun berlalu, di tahun berikutnya, saya tiba-tiba berpikir, saya tiba-tiba mendapatkan dorongan. Saya harus bangkit, saya harus bisa mengandalkan diri saya sendiri. Saya harus bisa jadi wanita yang mandiri. Akhirnya, saya mencari pekerjaan. Satu hari saya mencari pekerjaan, melempar lamaran, itu bisa sampai 5, 10, bahkan seminggu bisa sampai puluhan lamaran. Saking saya niatnya untuk mencari pekerjaan. Tuhan memang menjawab doa saya. Tuhan itu baik. Saya bekerja di beberapa tempat. Antara lain, saya pernah bekerja sebagai waiters, saya pernah bekerja sebagai SPG, saya pernah bekerja di bagian laundry, dan saya pernah bekerja di cleaning service. Tapi itu semua pekerjaan saya tidak ada yang lama jangka waktunya, hanya sebentar. Paling lama itu 3 bulan. Jujur, kenapa bisa begitu? Karena saya tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya. Saya tidak merasakan adanya rangkulan di lingkungan kerja itu. Makanya saya terus-menerus gonta-ganti pekerjaan. Tibalah di akhir tahun 2017. Saya mendengar ada info lowongan pekerjaan di Rumah Sakit Advent Medan. Saya langsung antar lamaran saya. Dan di situ tidak langsung dipanggil, menunggu beberapa waktu. Sembari menunggu beberapa waktu untuk panggilan interview, ternyata saya mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Tanpa pikir panjang, saya langsung ambil, karena di situ kondisinya saya membutuhkan pekerjaan. Kemudian saya bekerja 1 minggu di perusahaan itu. Setelah 1 minggu saya bekerja, ternyata kuasa Tuhan itu nyata bagi saya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ingin memberitahukan kalau nanti hari Senin bisa datang ya ke rumah sakit. Oh, bisa Pak, bisa. Oke, lamaran kamu sudah kamu terima. Jadi hari Senin nanti sudah bisa langsung kerja. Rumah Sakit Advent memanggil saya untuk panggilan interview. Satu malaman saya berpikir, saya bergumul, saya terus bertanya, Tuhan, saya harus ambil pekerjaan yang mana? Satu pekerjaan sudah jelas saya bekerja, sudah saya lewati seminggu. Satu lagi, Rumah Sakit Advent memanggil saya, tapi belum tentu saya diterima. Tolong Tuhan, bantu saya, berikan saya petunjuk. Ternyata besok paginya, perusahaan yang saya sudah bekerja tersebut menelepon saya untuk saya dipindahkan outlet, pindah toko. Di situ saya langsung menolak dan langsung saya bergegas ke Rumah Sakit Advent untuk mengikuti panggilan interview. Kemudian tanpa disangka, puji Tuhan, selesai interview saya langsung dipekerjakan. 1 hari itu langsung saya bekerja. Saya sangat gembira, sangat berterima kasih kepada Tuhan. Karena saya sakit ini, jujur saya merasakan kenyamanan. Senior-senior yang mengajari saya, merangkul saya, sampai bisa saya bekerja dengan baik.
saya merasakan saya harus bertahan di sini. Memang penat, rasanya seperti tidak sanggup, karena jujur saya belum pernah ada pengalaman sama sekali di rumah sakit. Bahkan saya dari kecil kalau sakit tidak pernah ke rumah sakit untuk berobat. Jadi saya benar-benar membaca, meraba tentang bagaimana proses di rumah sakit. Saya bertahan, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan mampukan saya, Tuhan sanggupkan saya untuk bekerja di lembaga-Mu. Saya ingin sekali Tuhan bertahan di rumah sakit ini. Setiap hari saya lewati, setiap hari berbagai karakter orang-orang, pasien saya hadapi. Bahkan sampai ada yang memancing emosi, tapi saya harus tetap sabar melayani pasien. Karena apa? Karena di Rumah Sakit Advent Medan mengajarkan saya kasih, mengajarkan adanya Tuhan. Jadi saya harus tunjukkan kepada pasien atau pengunjung yang datang ke rumah sakit ini adanya kasih, adanya perbedaan dari rumah sakit lain yang di seluruh kota Medan ini. Bagi saya, mujizat itu nyata. Tuhan itu sungguh luar biasa baiknya bagi saya. Saya sangat bersyukur. Satu hal yang ingin saya sampaikan, apa yang kamu khawatirkan belum tentu terjadi. Tapi apa yang kamu imani, itu yang pasti terjadi. Maka imanilah yang terbaik. Satu ayat ingin saya bagikan kepada kita semua. Tertulis di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.